Presiden Amerika Serikat ke-47 Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk jalur Gaza keluar wilayah tersebut yang salah satunya adalah Indonesia. Sementara pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia secara tegas menyebut upaya pemindahan warga tidak dapat diterima. Relokasi dianggap sama saja dengan mengusir penduduk Palestina dan melegitimasi kependudukan ilegal Israel di sana. Lalu apakah gencatan senjata yang baru berlaku sejak 19 Januari lalu ini terkesan semu dan semakin jauh dari kata resolusi konflik? Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio analis Timur Tengah Unpad Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dina, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Bram, alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam kabar baik Bu Dina. Jadi langsung saja, kalau kita melihat dari wacana tersebut, jadi bagaimana kita bisa menilai sikap dari pemerintahan Trump yang baru? Apakah memang akan semakin jauh atau jangan-jangan gencatan senjata ini menjadi semu begitu? Trump mengatakan juga rasanya tidak yakin ini akan bisa berjalan panjang begitu. Baik, ya kalau pertama terkait gencatan senjata, yang namanya gencatan senjata itu ya pasti sesuatu yang sementara gitu ya. Apalagi juga kan ada 3 fase yang diatur sekian 60 hari, kemudian fase kedua dan seterusnya. Sama sekali tidak ada ketegasan bahwa Israel akan menghentikan seluruh pelanggaran hukum internasional di Palestina. Terutama di ini ya terkait genosida itu sudah keluar juga opini dari ICJ gitu. Kemudian ICJ juga sudah memerintahkan Israel untuk menghentikan segala tindakan yang mengarah pada genosida. Kita lihat bagaimana dalam 2-3 hari ini Israel masih terus melakukan aksi pembunuhan ya kepada orang-orang Palestina di Gaza, dan di tepi barat justru malah melakukan operasi militer, the Iron Wall Operation, dan membunuh orang-orang Palestina di tepi barat. Kita tahu Palestina itu ada di tepi barat dan ada di Gaza. Artinya buat Israel ini gencatan senjata ini lebih pada usaha untuk menenangkan atau memenangkan opini publik ya. Oke, baik. Dan buat Amerika Serikat ini juga kepentingan politik juga. Buat Trump ini juga kepentingan politik yang kemudian dia klaim kan, ini karena saya yang memberikan tekanan makanya akhirnya bisa gencatan senjata. Jadi memang saya tidak optimis bahwa ini akan bertahan lama. Gitu. Kalau terkait pemindahan relokasi, saya pikir pemerintah Indonesia pasti akan sebelum jauh ke sana Bu Dina, saya ingin melihat atau meminta analisa Anda terkait dengan sikapnya terlebih dahulu sebelum kita membahas bagaimana sikap Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat sebetulnya dari sikap Trump yang ada selama ini mengatakan atau justifikasinya adalah ya harus dipindah karena kerusakannya cukup besar begitu, walaupun itu akan menjadi kita memberikan tempat kepada kependudukan ilegal tersebut begitu. Apakah kemudian ini juga sebetulnya tidak merubah sikap pemerintah Amerika secara keseluruhan begitu meskipun sudah berganti rezim begitu Ibu? Ya, sikap Trump itu tidak ada perbedaannya dengan sikap presiden-presiden Amerika sebelumnya, gitu ya. Kita lihat apa yang terjadi di selama periode Trump yang pertama yang dulu itu 2017 sampai 2021. Malah Trump itu melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Pertama menyatakan bahwa kedaulatan Israel punya kedaulatan atas Golan, kemudian memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dan secara sepihak menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, dan kemudian juga bahkan mengupayakan agar ada Abraham Accord. Dan Trump sendiri dalam kampanyenya sebelum akhirnya terpilih, dia menyatakan loh kita tuh udah memberikan, atau saya ketika berkuasa dia bilang sudah memberikan miliaran dolar untuk Israel, dan saya adalah teman terbaiknya Israel yang pernah dimiliki oleh Israel. Nah itu artinya kan memang Trump tidak bahkan lebih memberikan dukungan pada Israel dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Dan kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini ya terkait dengan Palestina, kita lihat bagaimana di tahun 2009 itu kan ada operasi pengeboman juga yang dilakukan oleh Israel di Gaza, yaitu operasi Kaslet Operation. Nah waktu itu tanggal 18 Januari akhirnya Israel menyatakan
berhenti, menyetujui gencatan senjata. Tanggal 20 Obama dilantik. Jadi ini adalah tekanan dari Obama untuk supaya berhenti ini Oke. perseteruannya. Dan sekarang juga Trump juga tanggal 19 kan? Artinya apa? Buat Amerika Serikat ini adalah upaya untuk menunjukkan citra bahwa ini loh presiden yang baru ini berhasil melakukan sesuatu di Palestina. Tapi prakteknya tetap saja merugikan orang-orang Palestina dan menguntungkan Israel. Oke, nah kalau melihat kemudian sikap dari Kemlu yang sudah dikeluarkan melalui rilis tertulis begitu, seberapa tepat itu juga kita suarakan begitu, mengingat semangatnya adalah kita bersama dengan Palestina mendukung resolusi dua negara begitu, Bu Dina? Ya, yang jelas relokasi atau pemindahan secara paksa dari sebuah etnis, kelompok, suku itu dari sebuah wilayah tertentu itu adalah masuk kategori ethnic cleansing atau pembersihan etnis dan ini masuk ke dalam kategori kejahatan perang menurut statuta ICC ya Criminal Court. Sehingga sudah tepat kalau Indonesia nggak akan menerima gitu ya, nggak akan menerima situasi seperti ini. Dan kemudian tindakan Israel selama ini yang mengusir orang-orang Palestina, orang-orang Gaza ya dari utara terpaksa mengungsi ke tengah, kemudian akhirnya mengungsi ke selatan karena dibombardir terus, itu kan sebenarnya upaya yang masuk kategori selain genosida juga ethnic cleansing, pembersihan etnis, ingin membersihkan wilayah itu dari etnis tertentu, dari ras tertentu, yaitu bangsa Palestina. Nah, kalau Indonesia sampai menyetujui rencana ini, berarti kan ini ya sama saja dengan tidak mematuhi atau tidak concern kepada statuta ICC ini bahwa tidak boleh ada pemindahan paksa meskipun dibungkus dengan kata ini kan mau apa itu rekonstruksi seolah-olah ini adalah kebaikan. Jelas ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana track record Trump, presiden-presiden yang lain itu selalu memberikan kebijakan yang menguntungkan Israel. Sebenarnya ini adalah kepentingannya Israel. Memang sejak awal kan Israel inginnya mengosongkan Gaza gitu ya. Saya pikir sangat tepat kalau Indonesia sejak awal menyatakan kalaupun itu benar ada tawaran seperti itu, Indonesia tidak akan menerimanya. Oke, Bu Dina, jadi dalam analisa Anda atau proyeksi Anda begitu, artinya seberapa atau semakin jauhkah kita dengan resolusi damai, resolusi dua negara begitu di sana? Sebenarnya yang jadi obstacle atau jadi penghalang dari solusi dua negara adalah Israel tidak mau ada negara Palestina. Coba dicek pernyataan-pernyataan dari para pemimpin Israel, tidak ada yang menyatakan setuju dengan didirikannya negara Palestina. Nah, itu problemnya gitu ya. Jadi kalau mau two state solution, kalau komunitas internasional mau menyatakan kita mendukung two state solution, berarti yang jadi persoalan adalah Israel harus menghentikan blokadenya dari Gaza gitu kan dan keluar dari tepi barat. Bagaimana mungkin bisa membentuk sebuah negara Palestina merdeka ketika Gaza diblokade lalu secara berkala dibombardir dan kemudian tepi barat sekarang Israel sekarang sedang melakukan operasi militer di sana, orang-orang tepi barat sekarang dibunuhi di sana dan ada ratusan ribu orang Israel yang menduduki tepi barat. Nah, artinya yang harus dilakukan oleh komunitas internasional adalah mematuhi hukum internasional. Apa itu ICJ sudah menyatakan bahwa Israel harus keluar dari sana, dari tepi barat dan menghentikan blokade di Gaza. Implikasi hukumnya adalah negara-negara sedunia harus membantu dengan berbagai cara agar keputusan ICJ ini bisa ditegakkan sehingga Palestina bisa merdeka gitu. Oke. Kalau masih hanya retorika mendukung kemerdekaan Palestina, mendukung two state solution, tapi tidak melakukan tindakan tegas supaya itu terlaksana ya kapan akan terbentuk Palestina merdekanya gitu. Baik. Terima kasih atas informasi dan juga insight dari Anda. Ibu Dina Sulaiman, analis Timur Tengah UNPAD telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Ibu. Ya, sorry.